Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi Mari Berperilaku Terpuji. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berperilaku terpuji atau yang disebut akhlakul mahmudah sangatlah dianjurkan dalam agama Islam. Dengan meneladani akhlakul karimah para nabi dan rasul, maka akan membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. Berperilaku terpuji dapat anak-anak lakukan sejak dini. Perilaku terpuji juga dapat dilakukan di sekolah, di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang gemar membaca. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sana terlihat ada 2 orang anak sedang membaca buku. Di sana pun terlihat banyak sekali buku yang tersusun rapi di dalam rak. Di dalam rak tersebut ada buku pendidikan agama Islam, ada buku ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, kedua anak ini sangat gemar membaca karena membaca itu merupakan bekal yang paling penting dalam mempelajari segala macam ilmu pengetahuan. Tanpa membaca, maka ilmu apapun tidak akan bisa diketahui. Membaca juga merupakan perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bunyinya Iqra, artinya bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Membaca dapat dilakukan dimanapun, di perpustakaan sekolah, bisa di rumah, bisa di kelas, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sekolah itu ada perpustakaan. Perpustakaan sekolah itu merupakan sumber ilmu yang baik dan tersedia berbagai macam buku. Dengan membaca, kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Orang yang bodoh akan menjadi pintar dengan membaca. Orang yang tidak tahu akan menjadi tahu dengan membaca. Nah, membaca ini memiliki manfaat. Yang pertama menjadikan kita pintar. Kemudian yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Karena kita sering membaca, di buku-buku tersebut terdapat pengetahuan dan informasi. Kemudian yang ketiga, memperbanyak ide. Yang keempat, membuat otak dan pikiran aktif. Yang kelima, mendorong kreativitas. Yang keenam, mendorong kemandirian. Selanjutnya yaitu perilaku terpuji pantang menyerah. Sikap pantang menyerah sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam kegiatan belajar. Anak yang semangat untuk meraih cita-cita tidak akan mudah putus asa dan menyerah ketika menemui kesulitan dan kegagalan dalam belajar. Pantang menyerah berarti berusaha dengan keras atau tidak mau menyerah akan suatu keadaan yang menimpanya. Nah, pantang menyerah ini memiliki kebalikan, yaitu mudah menyerah. Orang yang mudah menyerah maka dia akan gagal dalam meraih cita-citanya. Makanya anak-anak semuanya harus berusaha dengan semaksimal mungkin dalam meraih cita-citanya dan jangan pernah menyerah dalam belajar agar cita-cita dapat tercapai. Seseorang anak yang memiliki sikap pantang menyerah, dia akan mudah meraih cita-cita. Nah, bukti sikap pantang menyerah yang dimiliki seorang anak yang hendak meraih cita-cita adalah dia tetap semangat mengerjakan tugas sekolah, kemudian tetap semangat berangkat sekolah meski hujan dan panas matahari.
Selanjutnya yaitu perilaku terpuji, rendah hati, atau nama lainnya yaitu tawadu. Hati artinya merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sopan santun, tidak sombong, tidak angkuh atau merasa lebih dari orang lainnya. Orang yang rendah hati maka dia akan berteman dengan siapa saja, tidak memandang kaya atau miskin, pandai atau bodoh, dan juga tidak memandang suku, agama maupun keturunan. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinna yanzuru ila qalbikum wa a'malikum. Artinya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada pakaian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal. Jadi sikap rendah hati akan memunculkan persaudaraan. Dengan persaudaraan maka kedamaian akan terwujud. Tidak ada percekcokan maupun pertengkaran yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam bermasyarakat. Nah, lawan dari sikap rendah hati adalah sombong. Sombong artinya merasa lebih dari orang lain. Agama Islam melarang untuk bersikap sombong karena sombong hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan sombong hanya akan menjadi teman setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia berbuat sombong. Dijelaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi marohan, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Nah, contoh sikap rendah hati ini yaitu yang pertama, rajin beribadah, sholat 5 waktu, mengaji, sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian bersikap sederhana meskipun orang tua kaya. Jadi walaupun orang tua kita kaya, kita tidak boleh sombong menampakkan harta tersebut. Kemudian bersyukur ketika mendapat nilai bagus. Apabila anak-anak semua mendapatkan nilai yang bagus, maka hendaknya untuk bersyukur, bukan sebaliknya malah sombong. Kemudian tidak merendahkan teman yang mendapatkan nilai kurang bagus. Nah, karena anak-anak bersyukur, maka anak-anak tidak merendahkan teman yang mendapatkan nilai kurang yang bagus. Kemudian mau berteman dengan semua orang tanpa pilih-pilih, seperti yang Ibu jelaskan dalam hadis Rasulullah, bahwasanya Allah itu tidak melihat kepada harta dan pakaian, tetapi Allah melihat kepada hati. Jadi kita sebagai manusia biasa dalam berteman juga tidak boleh pilih-pilih. Kemudian selanjutnya menghargai pendapat orang lain. Nah, ketika ada teman kita atau orang lain yang berbeda pendapat, maka harus kita hargai. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hemat. Nah, siapa di sini yang suka menabung? Ibu harap semuanya apabila ada uang jajan yang sisa itu harus ditabung. Hemat memiliki arti yaitu berhati-hati atau cermat dalam membelanjakan sesuatu atau membatasi pengeluaran sesuai dengan kebutuhan. Orang yang hemat akan memiliki tabungan sehingga apabila ada kebutuhan mendesak tidak akan kesulitan lagi. Lawan dari hemat adalah boros. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk bersikap boros karena boros adalah teman setan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27, bahwasannya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai orang yang terlalu hemat sehingga menjadi kikir atau pelit. Nah, kikir itu adalah tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk kebutuhan dan kepentingan orang lain. Jadi kita boleh berhemat untuk mempersiapkan masa depan agar apabila ada kebutuhan mendesak kita tidak mengalami kesulitan. Tetapi dalam berhemat kita juga tidak boleh kikir dan pelit. Nah, dalam berhemat kita tetap harus bersedekah.
kepada orang lain. Nah, perilaku hemat ini contohnya yaitu yang pertama, kita menggunakan air saat mandi seperlunya. Kemudian yang kedua, mematikan keran air setelah selesai digunakan. Yang ketiga, mematikan lampu bila tidak digunakan. Yang keempat, menabung uang saku yang tersisa. Yang kelima, selain contoh, perilaku hemat juga memiliki keuntungan kalau kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keuntungan kita akan terhindar dari sikap boros. Karena kita menabung uang yang tersisa dari jajan, maka kita akan terhindar dari sikap boros. Kemudian, memiliki sikap kehati-hatian dan penuh pertimbangan terhadap segala sesuatu. Yang keempat, melatih disiplin dalam menggunakan uang, waktu, dan lain sebagainya. Nah, karena kita menggunakan air saat mandi seperlunya, kemudian mematikan keran air setelah selesai digunakan, maka kita akan melatih sikap disiplin kita. Kemudian cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum